Selamat malam. Jadi kami dari kelompok 6. Di sini kita akan membahas Cache Memory Access dan Direct Memory Access. Jadi di sini anggotanya ada Naufal Alwi Ramadhani, lalu selanjutnya Yesaya Rudolf, lalu Ayub Al-Ansor, lalu Muhammad Irfan Mursyid, Vincentius Setiawan, dan saya Chandra Wijaya Kusuma. Jadi di sini kita akan membahas pengertiannya, lalu fungsi, apa aja fungsi-fungsinya, lalu penerapannya di mana saja, dan juga perbedaan-perbedaan antara kedua ini, dan terakhir adalah kesimpulannya. Oke, dilanjutkan oleh Rudolf, silakan. Oke, jadi pembahasan pertama adalah tentang DMA. DMA itu singkatan dari Direct Memory Access. DMA itu adalah sebuah teknologi pada komputer yang memungkinkan perangkat keras lain untuk mengakses sistem tanpa melalui CPU. Di perangkat keras lain itu ada disk, kamera, atau perangkat penyimpanan. Konsep utamanya itu adalah dia tidak menggunakan CPU untuk mengakses memori sistem. Lalu ada tentang atau fungsi dari DMA itu sendiri. Yang pertama, saat terdapat permintaan atau output ke hardware, permintaan tersebut akan dikirimkan melalui data line menggunakan control lines. Yang kedua, address dari hardware akan dikirim melewati data lines. Lalu yang ketiga, lokasi awal disimpan pada modul DMA di register address. Dan yang keempat, words dari data yang perlu di-input atau di-output dikirimkan melalui data lines menuju data count register. Lalu ada instruction. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, DMA itu tidak membutuhkan CPU untuk mengakses perangkat keras secara langsung. Tapi seperti yang dijelaskan pada gambar, terdapat interrupt pada rangkaian prosesor cycle. Ya, interrupt tersebut digunakan untuk melakukan request dari DMA untuk mengakses bus dan memberitahu prosesor kalau sudah selesai menggunakan bus. Jadi prosesor tersebut hanya terlibat saat awal dan akhir proses itu output. Lalu ada beberapa macam konfigurasi penyusunan dari DMA itu sendiri. Yang pertama, itu ada konfigurasi single bus dan detached DMA. Jadi prosesor itu cuma berperan sebagai pengganti DMA merupakan pengganti prosesor untuk mengolah output. Tapi hal tersebut kurang efisien dikarenakan kan beberapa cycle dalam sekali proses. Dan lalu yang gambar B merupakan pengembangan dari yang pertama, yaitu single bus dan integrated DMA. Di konfigurasi ini menggunakan DMA dan sistem I/O jadi satu bagian. Dimana satu DMA tersebut bisa mengatur satu atau lebih I/O sebagai modul yang terpisah. Lalu yang lebih dikembangkan dari B yaitu menggunakan I/O bus. Jadi I/O terhubung dan DMA menggunakan I/O bus sehingga tidak diperlukan adanya integrasi seperti yang pada gambar B. Terapan model ini lebih mudah dikembangkan jika ada penambahan output atau misalnya ada hardware baru sehingga cukup menggunakan satu DMA saja. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alwi. Silakan.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang penerapan DMA, yaitu pada Intel 8237A DMA Controller. Nah, langkah-langkah input atau output pada Intel 8237A DMA untuk melakukan transfer data dari memori ke disk sebagai berikut. Yang pertama, disk controller melakukan request DMA dengan direct. Lalu, DMA memberikan sinyal high ke HRQ, memerintahkan CPU untuk melakukan hold dan memberikan akses ke bus. Yang ketiga, CPU menghentikan proses pada bus dan merespon dengan memberi sinyal high melalui HLDA. Lalu DMA mengaktifkan DACK yang berarti data siap ditransfer. Lalu DMA melakukan transfer data dari memori ke disk dengan meletakkan address dari byte pertama dan melakukan intercement atau decrement sampai count mencapai 0. Dan yang terakhir, data sudah selesai ditransfer, mendeaktivasi HRQ dan CPU dapat menggunakan bus kembali. Nah, untuk pembahasan berikutnya yaitu di DCA. DCA adalah Direct Cache Access yang merupakan metode akses cache memori yang memungkinkan perangkat keras seperti kartu jaringan, kartu suara, atau perangkat penyimpanan untuk mengakses cache memori secara langsung dan independen tanpa melibatkan CPU. Dalam operasi normal, CPU biasanya harus menangani semua akses ke cache memori yang dapat memakan waktu dan mengurangi kinerja sistem secara keseluruhan. DMA dengan charge. Proses pada DMA dapat dipercepat dengan multi-core charge dengan tambahan shared charge L2 dan L3. DMA dibuat dapat mengakses shared charge seperti pada Intel Xeon. Pada Intel Xeon E5 terdapat 8 core dengan dedicated L1 dan L2 charge ditambah dengan shared L3 charge. Terdapat ring interconnection yang menghubungkan core, last level charge, dan PCLEE. Oke, jadi terima kasih Alwi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayub. Silakan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya cara kerja ring. Yang pertama, setiap komponen yang terhubung pada ring QPI dianggap sebagai ring element dan mengimplementasikan logika pada ring. Yang kedua, ring agents bekerja sama dengan protokol untuk mengalokasi akses ke ring. Yang ketiga, akses agen T mempunyai data untuk dikirim. Agen tersebut memilih arah ring terpendek untuk mencapai tujuan dan mengirim data ketika sudah terjadwal. Selanjutnya ada Intel Xeon E5600. Pada metode DMA tradisional, perangkat mengakses data menggunakan main memory tanpa menggunakan cache. Pada Intel Xeon E5600, pada operasi output, ketika terdapat request data dari perangkat keras, MCH atau MCH akan mencari data pada L3 cache terlebih dahulu. Jika data terdapat pada L3 cache, maka tidak diperlukan akses ke main memory. Tetapi jika tidak ada data pada L3 cache, maka tetap dilakukan akses ke main memory. Tetapi setelah data tersebut digunakan, data pada L3 cache akan dibuang, sehingga saat data diperlukan kembali, maka tetap diperlukan akses ke main memory. Pada operasi input L3 cache tidak digunakan sehingga peningkatan performa hanya terjadi pada
saat output data. Selanjutnya performa cache. Lalu lintas jaringan dikirim dalam bentuk paket protokol. Paket Ethernet berisi paket protokol tingkat tinggi lebih tinggi. Paket protokol tingkat tinggi lebih tinggi biasanya IP dan TCP. Pengiriman dan penerimaan data melibatkan memori utama dan cache. Dalam pengolahan volume besar, core harus menyalin data antara buffer sistem dan aplikasi, dan kecepatan memori tidak dapat mengikuti kecepatan CPU. Cache tidak membantu karena data dan header protokol terus berubah. Oke, terima kasih Ayub. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Lalu selanjutnya ada lalu lintas keluar. Bisa diganti ke slide 17. Kembali ke 15 saja. Lalu selanjutnya ada lalu lintas masuk. Yang pertama, paket tiba. NIC menerima dan memproses paket Ethernet masuk, lalu mentransfer paket TCP atau IP ke modul DMA sistem. DMA. Modul DMA mentransfer data termasuk paket ke memori utama. Lalu NIC memerintahkan interrupt host. Setelah sejumlah paket ditransfer, NIC mengeluarkan interrupt ke prosesor host. Lalu selanjutnya ada ambil deskripsi dan header. Core memproses interrupt. Memanggil prosedur penanganan interrupt yang membaca deskripsi dan header dari paket yang diterima. Lalu selanjutnya lalu lintas masuk, terjadi cache miss. Karena ini adalah data baru yang masuk, garis cache yang sesuai dengan buffer sistem yang berisi data baru dibatalkan. Lalu header diproses. Perangkat lunak protokol dieksekusi pada inti untuk menganalisis konten header TCP dan IP. Lalu payload ditransfer. Bagian data dari paket ditransfer dari buffer sistem ke buffer aplikasi yang sesuai. Lalu selanjutnya ada lalu lintas keluar. Aplikasi memindahkan blok data ke buffer aplikasi dan meminta OS untuk mentransfer data dengan sistem call. OS memanggil proses TCP atau IP, mengakses TCP dan membuat header yang sesuai. Lalu operasi output dipanggil menggunakan program drive perangkat untuk memberi tanda ke modul DMA bahwa output siap dikirim. Lalu pada lalu lintas keluar, modul DMA membaca deskripsi paket dan melakukan transfer DMA dari memori utama atau cache terakhir ke NIC. Lalu NIC memberikan tanda bahwa pengiriman selesai ke driver pada core yang menginisiasi sinyal kirim. Lalu setelah menerima bantuan selesai, driver membebaskan ruang buffer untuk digunakan kembali. Oke, selanjutnya ada strategi DCA.
Beberapa strategi untuk meningkatkan penggunaan cache untuk input atau output jaringan secara kolektif dikenal sebagai direct cache access. Beberapa strategi untuk meningkatkan penggunaan cache untuk input atau output jaringan secara kolektif dikenal sebagai direct cache access. Strategi DCA yang paling sederhana melibatkan pengiriman petunjuk prefetch ke inti segera setelah data tersedia di memori sistem, yang memungkinkan inti untuk melakukan prefetch paket data dari cache miss. Namun, keuntungan yang lebih besar dapat dicapai dengan menghindari buffer sistem sama sekali. Untuk pemrosesan protokol, informasi paket dan deskripsi paket diakses hanya sekali di buffer sistem oleh inti dan kemudian ditransfer ke buffer aplikasi. Oleh karena itu, memungkinkan untuk menggunakan cache level terakhir untuk mengebuffer paket dan deskripsi paket masuk dan keluar. Pendekatan terakhir ini disebut sebagai True DCA atau Cache Injection dan telah diimplementasikan pada lini prosesor Intel Xeon sebagai Direct Data Input atau Output. Baik, terima kasih Irfan. Selanjutnya di slide 20 akan dilanjutkan oleh Vincent. Vincent, silahkan. Baik, Direct Data Input Output. Direct Data Input Output atau DDIO diterapkan pada semua prosesor Xeon E5. DDIO memungkinkan transfer data langsung ke memori tanpa melalui cache. Ketika paket tiba di NIC, DDIO menghilangkan langkah penghapusan cache sehingga paket dapat langsung ditransfer ke memori. Dua teknik untuk menangani pembaruan ke baris cache. Yang pertama, write-through. Semua operasi tulis dibuat ke memori utama serta ke cache. Memastikan bahwa memori utama selalu valid. Modul cache core lainnya dapat memantau lalu lintas ke memori utama untuk menjaga konsistensi dalam cache lokalnya sendiri. Yang kedua, write back. Pembaruan dilakukan hanya di cache. Ketika pembaruan terjadi, bit kotor yang terkait dengan baris diatur. Kemudian ketika blok diganti, itu ditulis kembali ke memori utama jika dan hanya jika bit kotor diatur. DDIO menggunakan strategi write back di cache L3. Operasi tulis cache dapat mengalami cache miss yang diatasi dengan salah satu dari dua strategi. Yang pertama, write allocate. Baris yang dibutuhkan dimuat ke cache dari memori utama. Kemudian, baris di cache diperbarui dengan operasi tulis. Skema ini biasanya digunakan dengan metode write back. Yang kedua, non-write allocate. Blok dimodifikasi langsung di memori utama. Tidak ada perubahan yang dibuat ke cache. Skema ini biasanya digunakan dengan metode write-through. Dengan mempertimbangkan hal di atas, kita dapat menjelaskan strategi DDIO untuk transfer inbound yang dimulai oleh NIC. Pertama, jika terjadi cache hit, baris cache diperbarui, tetapi tidak ke memori utama. Ini adalah strategi write back untuk cache hit. Dokumentasi Intel merujuk pada ini sebagai write update. Yang kedua, jika terjadi cache miss, operasi tulis terjadi pada baris di cache yang tidak akan ditulis kembali. Tidak akan ditulis kembali ke memori utama. Tulisan selanjutnya memperbarui baris cache, lagi-lagi tanpa referensi ke memori utama atau tindakan di masa depan yang menulis data ini ke memori utama.
Dokumentasi Intel merujuk pada ini sebagai write allocate, yang sayangnya tidak memiliki makna yang sama untuk istilah dalam literatur cache. Figur 17C dan D seperti yang ditunjukkan dalam gambar menunjukkan operasi DMA dan DDIO untuk transmisi paket keluar. DMA menyebabkan cache miss dan data harus dibaca dari memori dan masuk ke cache L3. Sedangkan DDIO menciptakan paket yang akan dikirim dan menyimpannya di dalam cache L3 tanpa disimpan di memori utama. DDIO lebih efisien dibandingkan DMA dalam menangani paket traffic rate yang tinggi. Jadi dari semua yang sudah kita bahas, kesimpulannya di sini adalah DMA berkaitan dengan mekanisme transfer data langsung antara perangkat eksternal dengan memori tanpa melalui prosesor. Sedangkan CMA adalah mekanisme akses data pada cache memori yang digunakan oleh CPU. Jadi walaupun kedua ini memiliki fungsi yang sama, namun mereka bisa bekerja sama untuk saling membantu di sini. Oke, sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Sampai jumpa. Oke, Bang.